Bab 34 Konspirasi Air Terjun Jade Spirit. Pada saat Zhou Yuan, Yao Yao, Su Youwei dan yang lainnya bergegas ke air terjun Jade Spirit, air itu sudah dibanjiri oleh banyak orang. Semua siswa dari 5 kelas Institut Zhou Agung telah berkumpul di sini. Untuk sesaat, itu adalah kuali suara mendidih, penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Kelompok Zhou Yuan melewati kerumunan dan tiba di pusat. Tatapan mereka menyapu, hanya untuk menemukan Chu Tianyang berwajah hijau baja dan Su Hong berdiri di depan yang pertama. Di belakang Su Hong adalah Qi Yue dan Liu Xi. Ketika Qi Yue melihat Zhou Yuan bergegas, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit senyum ke arah yang terakhir. Namun, senyumnya dipenuhi dengan sensasi bermain-main. Chu Tianyang juga melihat Zhou Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Su Hong dengan wajah marah baja hijau. Tinjunya mengepal begitu keras sehingga suara retak bisa terdengar saat dia berkata dengan suara dingin, "Su Hong, jangan berlebihan, alokasi waktu air terjun Jade Spirit telah diputuskan sejak lama. Bagaimana itu bisa berubah sesuai keinginanmu?" Hehe, apa yang dikatakan kepala sekolah Chu? Air terjun Jade Spirit adalah tanah harta karun budidaya yang paling penting dari Great Zhou Institute kami dan kami ingin menggunakannya seefisien mungkin. Su Hong memandang Chu Tianyang dan perlahan-lahan berkata, "Di masa lalu, kelas A adalah kelas terkuat dari Institut Zhou besar kami dan kami secara alami tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan mereka menggunakan 6 jam air terjun Jade Spirit. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kelas A telah ditekan oleh kelas B kami selama 2 tahun berturut-turut dan tidak lagi menjadi pemimpin kelas. Karena memang begitu, bukankah 6 jam sedikit tidak bisa dibenarkan?" Cahaya dingin melintas di mata Chu Tianyang saat dia membalas, "Alokasi air terjun Roh Giok ditentukan oleh keagungannya saat itu. Jika Anda memiliki keberatan, pergi mencari keagungannya." Su Hong tampaknya tidak keberatan dengan kata-kata ini ketika dia tersenyum dan berkata, "Sejak Great Zhou Institute didirikan, kita telah bebas untuk memutuskan masalah-masalah institut dan bahkan keagungannya tidak akan mengganggu. Karenanya, tidak perlu bagi kepala sekolah untuk menggunakan keagungannya sebagai perisai. Dia sudah lama menyerahkan banyak hal dengan Raja Qi, sesuatu yang secara alami mengurangi rasa hormatnya pada Zhou King." "Kamu," Chu Tianyang sangat marah. Ekspresi galak muncul di matanya saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Tubuhnya segera bergetar ketika aura merah-merah melonjak dari atas kepalanya. Aura merah crimson mirip dengan awan merah panjang 100 kaki. Panasnya tak tertandingi, ia melayang di langit di atas Chu Tianyang saat cahaya merah-merah menyebar, menyebabkan udara di daerah itu menjadi panas terik. Tekanan kuat menyapu keluar pada saat ini, menyebabkan semua ekspresi siswa berubah secara drastis ketika kaki mereka mulai bergetar. Jadi ini adalah ahli panggung gerbang surga. Sungguh menakutkan. Qi yang menerobos gerbang surga cukup kuat untuk menggerakkan gunung dan membelah tanah. Kehormatan muncul di mata banyak siswa. Kejadian Qi yang bisa mereka gunakan pada tahap pembukaan saluran mirip dengan setetes di lautan dibandingkan dengan praktisi panggung gerbang surga seperti Chu Tianyang. Di belakang Chu Tianyang, wajah Zhou Yuan juga dipenuhi dengan keheranan saat dia melirik Qi merah yang sombong. Hatinya bergetar ketika berpikir, apakah ini Genesis Qi yang telah dipupuk Chu Tianyang, kelas 3 Crimson Sun Qi? Ada 9 nilai Genesis Qi. Semakin baik teknik budidaya Genesis Qi, semakin tinggi tingkat kejadian Qi yang dibudidayakan. Saat ini, teknik budidaya Qi tingkat tertinggi dalam perbendaharaan kerajaan Great Zhou mereka hanya bisa menumbuhkan kelas 4 Genesis Qi. Mau bertarung? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Mata Su Hong menjadi lebih beku ketika dia melihat tindakan Chu Tianyang. Mantan juga melangkah maju sebagai Genesis Qi yang sama kuatnya meledak dari atas kepalanya seperti bintang jatuh. Kejadian Qi ini mirip dengan semburan perak dan dipenuhi dengan dingin yang menusuk tulang. Aura dingin membentang, menyebabkan embun beku tumbuh di tanah sekitarnya. Grade 3 Genesis Qi, Silver Frost Qi, sebagai dua ahli tahap gerbang surga saling berhadapan. Tekanan mencekik menyebar, menyebabkan banyak siswa yang hadir merasakan gelombang ketakutan, takut bahwa mereka akan terjebak dalam gempa susulan. Setelah semua, pertempuran antara praktisi gerbang surga tidak seperti pertarungan kekanak-kanakan dari praktisi tahap pembukaan saluran. Itu adalah tahap di mana bahkan gerakan sekecil apapun akan menyebabkan gunung runtuh dan bumi membelah. Kepala sekolah Chu, guru kelas Su, ini bukan tempat untuk bertarung. Namun, sementara Chu Tianyang dan Su Hong bentrok dengan aura mereka, seseorang akhirnya berteriak, mematahkan konfrontasi antara keduanya. Orang yang berteriak adalah pria berjubah hitam, itu adalah Master kelas C, Qin Xiao. Dua master kelas lainnya juga buru-buru memanggil. Bagaimanapun, itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak jika mereka bertarung di sini. Mengikuti interupsi dari master kelas lainnya, Chu Tianyang dan Su Hong tahu bahwa mereka tidak bisa benar-benar melakukannya. Keduanya segera mendengus dingin ketika aura merah dan perak seperti es merah ditarik, bersembunyi di bagian atas kepala masing-masing. Chu Tianyang dengan dingin menyatakan, aku pasti tidak akan setuju untuk mengubah alokasi air terjun Jade Spirit.
Kemarahan muncul di mata Su Hong. Tepat saat dia hendak berbicara, Qiyue tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kepala Sekolah Chu, proposal kami tidak ditujukan terhadap kelas A, tetapi untuk semua siswa Institut Zhou besar kami. Kepala sekolah harus tahu betapa pentingnya air terjun Jade Spirit bagi kami para siswa. Di masa lalu, alokasi didasarkan pada bagaimana kelas A berdiri di atas semua kelas lainnya. Karenanya tidak ada dari kami yang memiliki perbedaan pendapat terhadap kelas A yang memiliki 6 jam. Tapi kelas A saat ini sedang menurun. Jika masih dibiarkan menghabiskan begitu banyak waktu, bukankah itu akan menjadi terlalu tidak adil bagi siswa lain? Jadi, merelokasi waktu kultivasi adalah apa yang semua orang inginkan." Suara Qiyue terdengar lurus dan menakjubkan, menyebabkan banyak siswa di sekitar air terjun Jade Spirit diam-diam mengangguk setuju. Semua orang tahu bahwa air terjun Jade Spirit sangat berguna bagi mereka yang berada di tahap pembukaan saluran. Jika mereka dialokasikan sedikit waktu lagi, tingkat pembukaan saluran mereka akan naik. Sehubungan dengan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, semua orang akan selalu sedikit egois. Qiyue tertawa di dalam ketika dia melihat pengakuan dari kerumunan. Dia menatap ekspresi yang semakin jelek di wajah Chu Tianyang sambil melanjutkan, "Kepala sekolah Chu, meskipun kamu adalah ketua kelas dari kelas A, jangan lupa bahwa kamu juga adalah kepala sekolah dari Institut Zhou besar. Jika Anda tidak adil, saya khawatir Anda akan kehilangan kemauan orang-orang." Ekspresi Chu Tianyang berubah sepenuhnya, karena kata-kata Qiyue ini praktis menempatkan kepalanya di atas talenan. Jika dia berani menyangkal mereka, itu pasti akan membuat siswa lain menentangnya. "Kamu," pipi Chu Tianyang berkedut samar. Di belakang Chu Tianyang, banyak siswa kelas A juga terdiam, sementara wajah mereka juga menjadi agak jelek. Setelah semua, Qiyue dengan tabah meraih fakta bahwa hasil saat ini dari kelas A mereka tidak baik dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin kelas. Ini adalah poin yang tidak bisa mereka sangkal. Menurut aturan, jika kamu ingin mengambil tempat kelas A sebagai pemimpin kelas, kamu harus menunggu sampai kelas A kehilangan tempat pertama dalam ujian peringkat kelas selama 3 tahun berturut-turut. Karena ujian peringkat kelas akhir tahun belum tiba, bukankah menendang kelas A dari status pemimpin mereka menjadi terlalu tidak sabar? Sementara banyak ekspresi siswa kelas A diputar, suara tenang tiba-tiba terdengar, banyak tatapan menyatu ke arah asal suara itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pemuda yang kurus dan ilmiah yang berdiri di belakang Chu Tianyang. Itu adalah Zhou Yuan. Qiyue samar-samar tersenyum ketika dia melihat bahwa Zhou Yuan telah berbicara. Karena kelas A saat ini telah kehilangan tempat pertama dalam ujian peringkat kelas selama 2 tahun berturut-turut. Tahun ini secara alami tidak terkecuali. Karena itu, menjadi pemimpin kelas sekarang hanya ada dalam nama. Tidak perlu bagi Yang Mulia untuk memaksakan hal ini. Aturan adalah aturannya. Selain itu, saya tidak percaya bahwa kelas A kami akan kehilangan tempat pertama tahun ini. Zhou Yuan juga tersenyum, suaranya datar dan tidak goyah. Mata Qiyue menyipit saat jijik muncul dari sudut mulutnya, menyamakan gayung bersambut saat dia menjawab, "Pendapat Yang Mulia tampaknya agak naif. Hanya ada beberapa bulan sampai ujian peringkat kelas akhir tahun dan hasilnya sudah lebih dari jelas. Mengapa kelas A masih menghabiskan 6 jam pelatihan air terjun Jade Spirit dan membuang-buang sumber daya budidaya ini?" Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak merasa bahwa pelatihan air terjun Jade Spirit kelas A kami adalah pemborosan sumber daya budidaya." Qiyue dengan dingin terkekeh, "Karena kamu bersikeras-keras kepala dengan kata-kata, apakah kamu berani membuktikan kata-katamu dengan tindakan?" "Oh," alis Zhou Yuan sedikit terangkat. "Tenang, aku tidak berencana bertanding dengan kalian. Itu akan sedikit terlalu tidak adil." Qiyue tersenyum dangkal, nada suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan, menyebabkan wajah banyak siswa kelas A berubah menjadi hijau baja karena marah. Qiyue menunjuk ke air terjun Jade Spirit yang mengalir sebagai tatapan menembus muncul di matanya. "Jika Anda tidak yakin, kita masing-masing akan mengirim satu perwakilan ke air terjun Jade Spirit dan melihat siapa yang bertahan paling lama. Ini secara alami akan menunjukkan dengan tepat siapa yang menyia-nyiakan sumber daya budidaya ini." Pada saat inilah akhirnya dia mengungkapkan rencananya. Chu Tianyang berkata dengan suara rendah, "Anda telah lama membuka 6 saluran meridian dan kualitas tubuh Anda sangat tinggi. Siapa yang bisa bertahan selama kamu di air terjun Jade Spirit?" Meskipun kinerja Zhou Yuan di air terjun Roh Giok sangat luar biasa dan waktu ia berhasil bertahan semakin lama, seseorang harus tahu bahwa Qiyue dapat melakukan hal yang sama hanya dengan kualitas tubuhnya yang tinggi. Qiyue dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kepala sekolah Chu merasa ini tidak adil, Anda hanya bisa menyalahkan kelas A Anda karena tidak memiliki siapapun yang mampu mencapai 6 saluran." Furi membanjiri mata Chu Tianyang. Tepat saat dia hendak berbicara, Zhou Yuan berkata, "Apa taruhannya?" Zhou Yuan bisa tahu bahwa Qiyue telah siap dan tidak akan membiarkan masalah ini turun begitu mudah. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa mereka harus melalui itu tidak peduli apa. "Taruhannya ya, jika kelas B kita menang, kelas A harus batuk 3 jam waktu pelatihan.
2 jam akan berakhir dengan kelas B saya dan sisa jam akan dibagi di antara 3 kelas lainnya. Bagaimana kedengarannya? Sudut-sudut bibir Qiyue terangkat saat dia menatap Zhou Yuan seolah-olah yang terakhir adalah mangsa yang akan ditangkap. 3 jam? Kemarahan segera menutupi wajah siswa kelas A lainnya ketika mereka mendengar ini. Praktis setengah dari kelas A mereka 6 jam akan diambil. Ini akan menjadi pukulan yang sangat besar. Para siswa dari kelas lain tidak berkomentar. Jelas dari situasi saat ini bahwa kelas A dan kelas B bersaing. Namun, mereka akan lebih puas jika mereka akhirnya bisa mendapatkan waktu pelatihan tambahan air terjun Jade Spirit. Oleh karena itu, sebagian besar siswa memutuskan untuk menunggu dan melihat dari sela-sela berkaitan dengan sombong Qiyue. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia melihat Qiyue yang tersenyum. Sesaat kemudian, mantan itu perlahan berkata, 3 jam ya, berurusan. Namun, jika kamu kalah, kelas B juga perlu membayar 3 jam waktu budidaya air terjun Jade Spirit. Jika mereka saling berhadapan, Zhou Yuan, yang belum membuka saluran meridian keempatnya, tidak mendukung peluangnya melawan 6 saluran Qiyue. Tetapi jika mereka berkompetisi dalam pelatihan air terjun Jade Spirit, Zhou Yuan yakin bahwa dia tidak perlu takut dengan murid-murid Institut Zhou Agung. Dia tahu Qiyue sudah siap, tapi dia seharusnya tidak memandang rendah Zhou Yuan. Selain itu, mirip dengan bagaimana Qiyue mengamati 6 jam milik kelas A mereka, Zhou Yuan juga merasa bahwa 6 jam ini terlalu pendek. Dia hanya tidak pernah memiliki pembenaran sejauh ini dan tidak dapat mengubah apapun, karena Qiyue tiba-tiba memutuskan untuk mengirim hadiah besar. Zhou Yuan tidak punya alasan untuk menolak. Ekspresi Qiyue berubah sedikit kaku pada saat ini, jelas tidak siap untuk perjanjian langsung Zhou Yuan. Namun, dia segera mengingat trufnya yang tersembunyi dan tatapan ganas yang menakutkan melintas di matanya. Baik, jika kita kalah, kelas B kita juga akan hilang 3 jam. Saat kata-kata Qiyue memudar, keributan meledak dari banyak siswa di sekitarnya saat mereka dengan cepat mulai bergerak. Dari kelihatannya, tidak perlu menunggu sampai ujian peringkat kelas akhir tahun. Bentrokan antara kelas A dan kelas B akan dimulai di sini. Namun, jelas bahwa mereka lebih menyukai kelas B, karena kelas B memiliki Qiyue. Sebagai satu-satunya siswa 6 saluran di Institut Zhou besar saat ini, ia adalah eksistensi yang menjulang tinggi di atas semua orang. Di sisi lain, Zhou Yuan hanya membuka 3 saluran meridian. Bagaimana mungkin dia bisa cocok dengan Qiyue? Mengapa Pangeran Zhou Yuan yang biasanya tenang dan berkepala dingin kehilangan ketenangannya hari ini? Bab 35 Pertempuran Air Terjun Jade Spirit. Suasana di depan air terjun Jade Spirit langsung menyala setelah Zhou Yuan dan Qiyue memutuskan taruhan. Semakin banyak siswa Institut Zhou besar datang setelah mendengar berita itu, menjejalkan daerah itu sampai setetes air bahkan tidak bisa meresap. Bagaimanapun, taruhannya terlalu besar, 3 jam waktu pelatihan Jade Spirit Waterfall. Orang harus tahu bahwa dengan pengecualian kelas A dan kelas B, kelas-kelas lain hanya punya 2 jam. Ikan telah mengambil umpan. Sudut-sudut mulut Liu Xi terangkat membentuk senyum senang saat dia melihat ini, seolah-olah dia sudah bisa melihat penampilan menyedihkan Zhou Yuan setelah dia dikalahkan. Di sampingnya, tatapan gelap dan dingin melintas di mata Su Hong. Apakah Zhou Yuan benar-benar percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk menantang Qiyue hanya karena penampilannya di air terjun Jade Spirit agak baik, benar-benar naif. Meskipun banyak siswa kelas B di sekitarnya sedikit khawatir dengan penerimaan Qiyue terhadap taruhan, perasaan ini dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Mereka tahu betapa kuatnya Qiyue dan bahkan jika kompetisi kali ini bukan bentrokan, tidak akan terlalu sulit bagi Qiyue untuk mencapai kemenangan. Oleh karena itu, mereka merasa seolah-olah 3 jam kelas A praktis sudah ada di dalam tas. Berbeda dengan perasaan kemenangan tertentu yang menyelimuti siswa kelas B, suasana kelas A agak berat, dan ekspresi banyak siswa suram. Bagaimanapun, reputasi Qiyue hanya sedikit terlalu berlebihan. Zhou Yuan, apakah Anda percaya pada peluang Anda? Tanya Chu Tianyang dengan suara rendah, khawatir di matanya. Saya akan mencoba yang terbaik. Zhou Yuan tersenyum sebagai tanggapan. Chu Tianyang agak tenang ketika dia melihat senyum santai Zhou Yuan. Pihak lain jelas siap dan tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Jadi, menyetujui taruhan adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Kamu bisa melakukannya. Su Youwei melambaikan tangan kecilnya dengan tujuan meningkatkan moral Zhou Yuan. Zhou Yuan, masa depan kelas A kami ada di pundakmu. Song Qiusui hanya bisa dengan cemas melihat ke arah Zhou Yuan. Kelas A mereka sudah dalam posisi yang agak tidak menguntungkan dalam perjuangan dengan kelas B jika mereka kehilangan 3 jam waktu pelatihan Jade Spirit Waterfall. Kemungkinan tidak ada seorang pun di kelas A mereka akan dapat mencapai 6 saluran ketika ujian peringkat kelas tiba. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa masa depan semua siswa kelas A bergantung pada taruhan ini. Zhou Yuan mengangguk sebagai tanggapan ketika dia melihat kekhawatiran dan harapan di mata banyak siswa kelas A. Di bawah perhatian banyak tatapan, Zhou Yuan dan Qiyue maju menuju air terjun Jade Spirit. Jika Yang Mulia sudah mulai menyesal,
Anda bisa mengakui kekalahan lebih cepat untuk menghindari penderitaan terlalu banyak, senyum Qiyue seringan angin. Aku akan mengirim kata-kata itu kembali padamu. Zhou Yuan bahkan tidak melihat Qiyue saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Sepertinya seperti kata pepatah, seseorang tidak menangis sampai melihat peti mati. Karena memang begitu, jangan salahkan saya nanti. Ekspresi ejekan muncul dari sudut mulut Qiyue. Tanpa basa-basi lagi, ujung kakinya mendorong tanah dan tubuhnya mendarat di sisi lain air terjun Rogiok. Zhou Yuan dan Qiyue berdiri di ujung air terjun saat tatapan mereka bertemu. Masing-masing bisa merasakan dingin di mata yang lain. Sepersekian detik kemudian, keduanya menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke perairan yang ganas di air terjun Jade Spirit di bawah perhatian mata pengamat yang tak terhitung jumlahnya. Aliran air yang tampaknya tak terbatas, bersama dengan kekuatan yang maha kuasa, dengan kejam menghantam tubuh dua individu tersebut. Namun, tubuh mereka mirip batu-batu besar, kaki mereka mencengkeram tanah dengan kuat, tidak bergerak ketika mereka membiarkan air menabrak mereka. Zhou Yuan tertutup. Roh di antara alisnya berdenyut saat helai-helai spirit menyebar keluar, menyedot semua energi kuarsa terdekat di dalam air yang mengalir untuk meredakan rasa sakit yang hebat yang ditimbulkan oleh air yang mengenai tubuhnya. Sementara itu, Ice and Fire Genesis Gathering Rune di tubuhnya mulai memancarkan cahaya redup, dingin dan panas terjalin karena energi kuarsa dengan cepat diserap. Kecepatan penyerapannya jauh lebih besar daripada Genesis Gathering Rune yang biasa. Ice and Fire Genesis Gathering Rune ini memang efektif. Zhou Yuan memuji dalam hatinya saat dia merasakan perbedaannya. Air tanpa batas terus turun, membuat angka Zhou Yuan dan Qiyue nyaris tidak terlihat. Di luar air terjun, tatapan semua orang terpaku pada keduanya. Batas Zhou Yuan sebelumnya tampaknya 1 jam, sementara Qiyue di sisi lain bisa mencapai 1 jam 50 menit. Liu Xi menatap dua siluet di sel air sambil dia dengan dingin tersenyum. Jadi pemenang akan diputuskan dalam 1 jam. Tampaknya ego Zhou Yuan agak membengkak setelah mengalami waktu yang begitu mudah dalam ujian pendatang baru. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Qiyue dengan cara seperti sampah yang dihadapi dalam ujian pendatang baru? Di mata Qiyue, mungkin tidak ada perbedaan antara Zhou Yuan dan sampah yang telah dikalahkannya. Su Hong mengangguk, dia sangat percaya diri pada Qiyue. Lagi pula, kualitas tubuh 6 saluran sudah cukup untuk memungkinkannya bertahan dengan mudah di air terjun Jade Spirit. Banyak siswa di sisi kelas B juga mengenakan senyum dan terlihat agak santai. Lagi pula, reputasi Qiyue di Great Zhou Institute terlalu besar. Dia dan Zhou Yuan berada di level yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan mereka, setiap siswa kelas A terlihat khawatir. Yao Yao melirik tinju Su Youwei yang terkepal erat dan menghibur dengan suara datar. Tidak perlu khawatir, Zhou Yuan tidak akan kalah. Rohnya kuat dan kemungkinan tidak ada seorang pun di sini yang bisa memegang lilin padanya. Karena itu, dia secara alami dapat merasakan bahwa Zhou Yuan menggunakan kekuatan rohnya untuk menyerap sejumlah besar energi kuarsa. Selain itu, dengan bantuan Ice and Fire Genesis Gathering Rune, Zhou Yuan praktis bisa bertahan tanpa henti di air terjun Jade Spirit tanpa melelahkan. Di sisi lain, Qiyue mengandalkan tubuhnya yang kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, kerusakan terus-menerus dari air terjun Jade Spirit secara bertahap akan mengikisnya sampai mencapai batasnya. Inilah sebabnya mengapa pemenangnya jelas sejak awal. Meskipun Su Youwei tidak tahu mengapa Yao Yao begitu yakin, mantan Yao Yao merasa sedikit lebih tenang. Namun, matanya yang cantik masih tanpa berkedip menatap air terjun itu. Di bawah perhatian semua orang, waktu berlalu dengan cepat. 10 menit, setengah jam, 50 menit. 1 jam mendekat dengan cepat. Namun, yang membingungkan kerumunan adalah bahwa sosok Zhou Yuan tetap tidak bergerak dan belum mulai bergetar. Seolah-olah dia sedang bersenang-senang, tidak ada indikator bahwa dia telah mencapai batasnya sama sekali. Alis Su Hong berkerut samar ketika dia melirik Liu Xi. Dia menggigit giginya dengan keras ketika dia berkata, itu hanya keras kepala, mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berakting. Jadi, 10 menit lagi berlalu dan 1 jam tercapai. Terengah-engah rendah terdengar dari tepi danau. Mereka telah menyadari bahwa Zhou Yuan masih tidak menunjukkan tanda-tanda tersapu oleh air terjun, tetap stabil seperti batu. Keraguan mulai berfluktuasi tak tentu di mata Su Hong, sementara Liu Xi merasa wajahnya terbakar. Ekspresinya juga berkedip dalam ketidakpastian, tidak lagi berani untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab karena dia sudah bisa merasakan beberapa siswa kelas B menatap aneh padanya. Anak itu masih bisa bertahan, di air terjun Jade Spirit, Qiyue mengerutkan kening saat dia merasakan Zhou Yuan yang masih bertahan. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat sudah mulai muncul di tubuh Qiyue, tapi itu masih dalam ambang toleransi. Aku akan menunggu dan melihat apakah dia bertingkah tangguh. Sementara Qiyue menunggu, setengah jam berlalu. Namun, masih belum ada tanda-tanda pergerakan dari Zhou Yuan. Wajah Qiyue sekarang agak jelek, dia bisa merasakan bahwa dia akan mencapai batasnya.
Bocah ini, tidak heran dia menyetujuinya dengan mudah. Ternyata dia menahan sebelumnya. Mata Qi Yue gelap, kilatan dingin muncul di matanya saat dia melirik Zhou Yuan. Namun, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak membuat persiapan untuk taruhan ini? Mata Qi Yue perlahan tertutup saat dia menunggu waktu berlalu. 20 menit lagi berlalu dengan cara ini dan total waktu sekarang telah mencapai 1 jam 50 menit, yang juga merupakan batas Qi Yue. Qi Yue membuka matanya saat cahaya dingin yang menyeramkan muncul di dalam mereka. Zhou Yuan, karena Anda tidak dapat menghargai kebaikan saya, jangan salahkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Saat pikiran ini selesai, dia membalik lidahnya dan pil merah gelap muncul di mulutnya sebelum ditelan dalam satu tegukan. Bab 36 taktik curang. Saat pil merah gelap itu ditelan ke dalam perut Qi Yue, dia segera merasakan sensasi sedingin es di tubuhnya yang langsung menuju ke dahinya. Pil ini dikenal sebagai pil penguatan roh dan untuk sementara dapat memperkuat roh seseorang. Namun, ada akibatnya. Setelah digunakan, roh akan habis untuk jangka waktu tertentu. Sudah jelas bahwa Qi Yue tidak lagi peduli tentang hal-hal seperti itu pada saat ini. Saat rohnya membengkak, sinar cahaya redup muncul dari tempat di antara alis Qi Yue dan tampaknya berubah menjadi sosok ilusi. Itu adalah rohnya. Terbukti, roh Qi Yue telah melangkah ke tahap ilusi dengan bantuan pil penguatan roh. Dengan rohnya sekarang pada tahap ilusi, Qi Yue segera menemukan apa yang sebelumnya tidak disadarinya. Dia bisa merasakan untayan energi kuarsa di air terjun jade spirit terus mengalir menuju Zhou Yuan. Jadi itu yang terjadi, untuk berpikir bahwa kemampuanmu untuk bertahan begitu lama di air terjun jade spirit adalah karena rohmu, murid Qi Yue menyusut. Dia akhirnya menemukan rahasia mengapa Zhou Yuan mampu bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Beruntung saya melakukan persiapan untuk hari ini. Kalau tidak, akan sama seperti terbalik di danau yang tenang. Ekspresi Qi Yue menjadi gelap. Segera setelah itu, genesis rune secara bertahap muncul di antara alisnya. Rune ini dikenal sebagai rune needle rune kelas 1 yang secara spesifik dia temukan seseorang untuk membantunya menulis. Fungsinya untuk menyingkat roh ke dalam bentuk jarum yang bisa menyerang musuh. Biasanya, seseorang harus setidaknya berada pada tahap ilusori maju untuk menggunakan serangan berbasis spirit. Qi Yue hampir tidak bisa mencapai tahap ilusi awal dengan bantuan pil penguatan roh dan karenanya perlu bergantung pada kekuatan eksternal untuk memanfaatkan serangan roh. Qi Yue tidak bisa menyerang langsung di air terjun. Karena itu, dia hanya bisa memilih metode yang bisa disembunyikan seperti serangan spirit. Desir, setelah aktivasi Spirit Needle Rune, tempat di antara alis Qi Yue melintas saat jarum panjang yang terbuat dari untayan spirit keluar. Jarum roh yang panjang menembus air dan langsung menuju Zhou Yuan. Zhou Yuan segera merasakan jarum roh saat itu menembak ke arahnya dan ekspresi di matanya langsung tenggelam. Serangan roh, bagaimana roh Qi Yue bisa sekuat itu? Bahkan Zhou Yuan saat ini tidak bisa melakukan serangan spirit. Meskipun dia bingung, Zhou Yuan tidak berani tinggal diam. Meskipun serangan roh mungkin tidak mengesankan dan tidak dapat melakukan kerusakan pada tubuh, kekuatan penghancurnya untuk roh sangat luar biasa. Setelah roh seseorang terluka, itu akan lebih sulit untuk pulih daripada luka fisik. Dengan demikian, Zhou Yuan segera berhenti menyerap energi kuarsa. Rohnya menarik dan menancapkan dirinya di antara alisnya, menciptakan beberapa lapis pertahanan. Suara samar terdengar saat seuntai kekuatan roh diarahkan ke mata Zhou Yuan. Zhou Yuan sekarang bisa melihat jarum spirit panjang menelusuri jalan keluar dari air yang mengalir dan menembak langsung ke kepalanya. Rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan dari antara alisnya saat ekspresinya semakin serius. Jarum roh tajam dan telah berhasil menembus lapisan pertahanan rohnya yang telah dia siapkan. Karena kamu ingin mencari kematian, aku harus menuruti. Tatapan Zhou Yuan berkedip ketika sudut bibirnya terangkat untuk membentuk senyum dingin. Saat ini dia mungkin bukan tandingan Qi Yue dalam pertempuran tinju, tetapi jika itu adalah roh, Qi Yue praktis mendekati kematian. Zhou Yuan menggunakan rohnya untuk terus menggiling ketajaman jarum roh. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membubarkan pertahanannya dengan pikiran. Keberhasilan, seringnya jahat muncul di wajah Qi Yue ketika dia merasakan ini. Ledakan, namun, saat senyum menyeramkan ini muncul di wajahnya, sebuah suara keras ditransmisikan ke telinganya. Selanjutnya, pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah ketika ia menemukan dirinya di langit berbintang yang tak berujung. Gemuruh, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Qi Yue berubah secara drastis ketika suara gemuruh bergemuruh. Dia mengangkat kepalanya dan dengan cepat kewalahan oleh teror yang tak terselesaikan ketika dia melihat batu gerindra raksasa yang meregang tak berujung perlahan-lahan muncul. Bayangan yang bisa menutupi langit turun saat raksasa itu menghambur ke arahnya. Ketakutan tak berujung melonjak dalam hati Qi Yue. Batu gerindra raksasa hancur ke bawah dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan ketika dia merasakan rohnya hancur berkeping-keping. Retak, suara retak samar muncul dari antara alis Zhou Yuan.
menandai hancurnya jarum roh Qiyue sebagai tawa dingin untuk meninggalkan mulut pembentuk. Di antara alis Zhou Yuan adalah merek Primal Chaos Divine Granite Stone yang ditinggalkan oleh Chang Yuan. Karena itu, Zhou Yuan tidak takut dengan serangan spirit. Setiap serangan spirit yang masuk secara alami akan dihancurkan oleh Primal Chaos Divine Granite Stone. Ketika Zhou Yuan menghancurkan jarum spirit, pekikan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar di dekatnya. Jeritan itu segera menarik perhatian semua orang di luar air terjun. Selanjutnya, mereka terkejut melihat sosok Qiyue mulai bergetar sebelum akhirnya tersapu oleh aliran air yang tak terbatas, jatuh ke perairan dingin danau di bawah ini. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Su Hong tiba-tiba berubah, wajahnya hijau baja saat dia menatap Qiyue yang gemetaran yang jatuh ke danau. Di sampingnya, mulut kecil Liu Xi terbuka lebar, sementara ketidakpercayaan mengisi wajahnya yang menarik. Siswa kelas B lainnya gemetar dalam diam, wajah mereka pucat. Tentu saja, bukan hanya mereka, bahkan Chu Tianyang, Su Youwei dan siswa kelas A lainnya memiliki wajah yang dipenuhi dengan kejutan. Jelas bahwa hasil ini telah melampaui harapan semua orang. Lingkungan air terjun Jade Spirit benar-benar hening, seolah-olah semua orang baru saja melihat hantu. Sementara selimut keheningan menutupi kerumunan, sesosok terbang keluar dari air terjun Jade Spirit, kakinya mendorong permukaan air sebelum dengan percaya diri mendarat di sisi danau, tinggi dan lurus. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Zhou Yuan? Dia menatap ekspresi jelek ke Su Hong, Liu Xi dan yang lainnya saat dia berkata dengan suara datar, pemenangnya sudah jelas, apalagi yang harus Anda katakan? Beberapa siswa memancing keluar Qiyue dari danau, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya pucat pasi sementara matanya penuh ketakutan. Penampilan menggigilnya sangat menyedihkan. Ini membingungkan semua orang, mereka jelas tidak dapat memahami bagaimana dia menjadi seperti ini. Ini, cedera roh, ekspresi Su Hong segera berubah ketika dia melihat penampilan Qiyue. Ketika Liu Xi mendengar ini, dia segera menunjuk Zhou Yuan dan menjerit, "Hina, kamu curang." Banyak siswa juga memandang ke arah Zhou Yuan dengan ragu. Ditipu, Zhou Yuan mencibir dan menunjuk ke arah kepala Qiyue di mana sisa-sisa rune secara bertahap memudar. Jika aku tidak salah, itu adalah kelas 1 Genesis Rune, Spirit Needle Rune, kan? Jika dia tidak menyerangku dengan jarum roh sebelumnya, dia tidak akan jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Saat kata-kata ini diucapkan, kegemparan meledak dari kerumunan saat tatapan mereka beralih ke dahi Qiyue. Benar saja, mereka menemukan sisa-sisa rune yang memudar dan mereka yang mahir dalam Genesis Runes segera mengidentifikasinya. Qiyue jelas lebih kuat dari Pangeran Zhou Yuan. Untuk berpikir bahwa dia masih menggunakan taktik tercela seperti itu, banyak siswa bergumam sementara tatapan yang memandang Qiyue sekarang memiliki jejak hina tambahan. Wajah Liu Xi berubah menjadi sangat hijau ketika dia merasakan tatapan ini, sementara api praktis meludah dari matanya. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dalam bantahan karena kebenaran sudah lebih dari jelas. Jika Qiyue tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, untuk apa rune jarum roh ini? Jika dia mencoba menjelaskan, kemungkinan dia akan tenggelam dalam ludah kerumunan. Ketika mereka mendengar suara-suara dari kerumunan, banyak siswa kelas B saling memandang dengan ekspresi buruk. Rasa hormat dari sebelumnya tidak lagi hadir dalam tatapan mereka ketika mereka melihat ke arah Qiyue. Sebaliknya, sekarang ada kesalahan. Setelah semua, Qiyue telah kehilangan taruhan, menyebabkan kelas B mereka kehilangan 3 jam waktu pelatihan air terjun Jade Spirit. Dengan kata lain, yang mereka miliki adalah 1 jam. Ini merupakan pukulan luar biasa bagi kelas B mereka. Seseorang tidak bisa membantu tetapi bergumam, menantang orang lain tanpa kepercayaan penuh. Kerja bagus, sekarang praktis tidak ada lagi yang hilang. Liu Xi segera menyapu pandangannya yang marah, tetapi tidak dapat menemukan siapa yang berbicara dan hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Hehe, Master kelas Su, kelas A kami dengan ramah menerima 3 jam kelas B Anda dari waktu pelatihan air terjun Jade Spirit. Chu Tianyang tertawa terbahak-bahak saat ini. Rasanya benar-benar luar biasa melihat wajah dingin baja Su Hong. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Su Hong pernah mengira bahwa menyebabkan masalah bagi kelas A malah akan menghasilkan kerugian besar bagi kelas B. Kemarahan bergolak di perut Su Hong, tapi dia tidak bertindak atas amarahnya. Dia hanya bisa menunjukkan senyum yang dipaksakan saat melihat Chu Tianyang dan Zhou Yuan dan berkata, "Jangan merayakan terlalu dini. Ujian peringkat kelas semakin dekat dan selama kelas B kami menempati posisi pertama lagi. Apapun yang telah Anda ambil sekarang harus dimuntahkan 2 kali lipat." Setelah mengatakan ini, dia melemparkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Liu Xi dan siswa kelas B lainnya hanya bisa mengikuti dengan lemah. Sosok mereka adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat kiri, sorakan gemuruh meledak dari kelas A saat mereka melonjak ke depan, berharap mereka bisa melemparkan Zhou Yuan ke udara. Zhou Yuan buru-buru menghentikan kebahagiaan gila mereka dan tersenyum ke arah siswa di sekitarnya dari kelas lain saat dia berkata, "Dari 3 jam kelas A kita telah menang,
1 jam akan dibagi di antara 3 kelas lainnya. Terima itu sebagai ucapan terima kasih karena telah mendukung kami hari ini. Saat kata-kata ini diucapkan, para siswa dari 3 kelas lainnya terkejut. Segera setelah itu, terlihat malu terungkap di wajah mereka. Yang benar adalah bahwa ketiga kelas mereka sedikit mirip dengan mereka yang melemparkan batu ke seseorang yang sudah turun. Siapa yang bisa berharap bahwa Zhou Yuan tidak hanya akan menyimpan dendam, ia bahkan akan memberi mereka 1 jam dari kemenangannya. Tindakan membalas kebaikan untuk kejahatan ini membuat mereka merasa malu dan kagum. Kalau begitu kita harus berterima kasih kepada Yang Mulia. Banyak siswa mengepalkan tangan mereka ke arah Zhou Yuan dengan rasa terima kasih di wajah mereka. Pujian tanpa sadar melintas di mata Chu Tianyang ketika dia melihat ini. Langkah Zhou Yuan ini terlalu indah dan praktis dibeli atas kehendak para siswa. Mulai hari ini dan seterusnya, popularitas Zhou Yuan kemungkinan akan melampaui Qi Yue. Selain itu, setelah menerima manfaat seperti itu dari Zhou Yuan, tidak ada yang akan setuju dengan tipu daya apapun yang dicoba oleh kelas B di masa depan. Ekspresi Qin Xiao dan 2 master kelas lainnya rumit. Hati mereka menggigil saat melirik Zhou Yuan. Pada saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa pangeran mereka ini tidak sederhana sama sekali. Sepertinya mereka pasti tidak bisa menyinggung perasaannya di masa depan.